Pada zaman dahulu di Desa Pogung, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, sangat terkenal karena desa ini dihuni oleh seorang bernama Ki Suryawan. Dia seorang kiai yang sakti dan muridnya sangat banyak. Desa Pogung menjadi terkenai di mana-mana. Ki Suryawan salah satu tokoh yang membawa kemajuan tersebut. Ia lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Ki Buyut Pogung. Ki Buyut Pogung kawin dengan seorang gadis bernama Boroleksono dan kemudian dikaruniai seorang anak laki Yaki yang bernama Joko Bodo. Disebabkan anak tunggal tersebut sewaktu masih kecil, banyak dimanja sehingga meniadi pemalas dan bodoh. Pada suatu hari, Ki Buyut Pogung sedang memberi pelajaran kepada murid-muridnya. Kebetulan pada hari itu murid-murid yang belajar sangat banyak, termasuk yang belajar pada hari itu adalah anaknya sendiri, yang bernama Joko Bodho. Anaknya selalu tertinggal di dalam menerima pelajaran oleh Ki Buyut Pogung. Bahkan, ulah Joko Bodho selalu membuat masalah di dalam pelajaran. Hal ini menyebabkan Ki Buyut Pogung menjadi marah. Joko Bodho diusir untuk keluar dari ruangan dan dilarang untuk menjadi muridnya. Kejadian ini membuat Joko Bodo minggat dari rumah dan tidak tentu tujuannya. Ki Buyut Pogung setelah menyadari bahwa putranya sudah berhari-hari pergi dan tidak kembali, hatinya menjadi gelisah. Dengan diam-diam dicarinya anaknya, ditanyakan kepada para tetangga dan para muridnya. Ternyata tidak ada yang tahu. Ki Buyut Pogung semakin gelisah memikirkan anaknya sehingga murid-muridnya menjadi terlantar. Pada suatu hari, padepokan yang digunakan untuk mengajar ditinggalkan pergi begitu saja. Perginya Ki Buyut Pogung tidak lain adalah untuk mencari anak tercintanya, yaitu Joko Bodho. Perjalanan Ki Buyut Pogung dalam mencari putranya sampai berhari-hari tidak beristirahat. Namun, putranya belum juga diketemukan. Lama-kelamaan perjalanan Ki Buyut Pogung sampai di desa Kedu. Dia berhenti di tepi sebuah belik untuk menghilangkan lelahnya. Baru enak-enaknya merasakan udara sejuk, kelihatan ada orang akan menuju ke tempat belik itu. Setelah diperhatikan, ternyata yang datang adalah seorang gadis yang sangat cantik. Setelah dekat, gadis itu kemudian ditegurnya. Gadis itu mengaku sedang mencari burung perkutut. Ki Buyut Pogung tertarik kepada kecantikan gadis itu, sehingga dia singgah ke rumah orang tua si gadis. Kemudian dipinangnya gadis tersebut untuk menjadi istri Ki Buyut Pogung. Setelah perkawinan berlangsung beberapa bulan, istri Ki Buyut Pogung mengandung. Pada suatu hari, Ki Buyut Pogung berkata kepada istrinya bahwa dia akan pergi untuk melanjutkan perjalanan, untuk mencari putranya yang bernama Joko Bodo. Setelah dia minta doa restu mertuanya dan meninggalkan pesan kepada istrinya. Bila anaknya yang masih di dalam kandungan lahir, dan dia belum pulang, agar diberi nama Joko Pikatan. Kalau anaknya nanti sudah besar dan ingin mencari ayahnya, diberi tanda bukti. Maka setelah selesai semua, pergilah Ki Buyut Pogung dari Kedu ke arah timur. Ki Buyut Pogung dalam perjalanan selalu terkenang kepada anaknya yang sangat dicintainya itu. Ki Buyut naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan tidak dirasakan. Setelah sampai di pesisir timur Pulau Jawa, ia terus menyeberang laut sampai di Pulau Madura. Dan perjalanannya dilanjutkan sampai daerah Sampang. Waktu Ki Buyut Pogung sedang berjalan, di depannya ada seorang gadis berjalan. Ki Buyut Pogung dalam hati merasa heran karena gadis itu sering menoleh ke belakang. Karena kecantikan gadis itu, Ki Buyut Pogung menjadi tertarik untuk meminang guna dijadikan istrinya. Sejak saat itu, Ki Buyut Pogung bertempat tinggal di Sampang. Selang beberapa bulan setelah istri Ki Buyut Pogung mengandung besar, dia sudah merasa tidak kerasan tinggal di rumah. Karena sudah berjiwa pengembara, dia berniat akan melanjutkan perjalanannya. Maksudnya itu disampaikan kepada istrinya dan berpesan apabila anaknya lahir nanti. Kalau laki-laki agar diberi nama Joko Panoleh. Ki Buyut Pogung setelah minta izin kepada istrinya, kemudian pergi meninggalkan rumah menuju ke arah barat. Merasa dalam mencari anaknya sudah tidak membawa hasil.
Dia merencanakan akan pulang kembali ke Desa Pogung, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Setelah beberapa tahun lamanya, anak Ki Buyut Pogung yang dari Kedu maupun dari Sampang telah menjelang dewasa. Mereka sama-sama menanyakan ayahnya. Ibunya menunjukkan bukti kepada anaknya bila sudah ingin mencari ayahnya. Dalam perjalanan, masing-masing menurut petunjuk ibunya. Joko Panoleh setelah pergi dari rumah untuk mencari ayahnya sampai berhari-hari dan berbulan-bulan, dan merasa lelah akhirnya dia beristirahat. Dia baru enaknya duduk, datanglah seorang laki-laki. Kedua orang tersebut saling menyapa, ternyata mereka mempunyai tujuan yang sama. Mereka lalu masing-masing mengeluarkan tanda bukti. Dari bukti masing-masing ternyata sama, tidak ada bedanya sedikit pun. Tahulah mereka bahwa mereka berdua masih satu keturunan dari Ki Buyut Pogung. Tempat ini kemudian diberi nama Solotiang. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan. Setelah mereka sampai di suatu tempat yang banyak pohonnya jambe, mereka berhenti melepaskan lelah. Daerah ini oleh Joko Pikatan diberi nama Cangkarep atau Pucang Karep. Setelah lelahnya hilang, mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat daya. Setelah sampai di suatu tempat yang banyak rumputnya, mereka berhenti lagi untuk melepaskan lelah. Tempat ini diberi nama Galiser. Setelah lelahnya hilang, mereka berdua melanjutkan perjalanan ke arah selatan dan sampai di daerah tebing yang tanahnya miring ke timur. Daerah ini diberi nama Tegal Miring. Mereka kemudian meneruskan perjalanan menuju ke arah selatan. Karena hausnya mereka mencari air, ternyata tidak jauh dari situ ada sebuah belik yang jernih airnya. Minumlah mereka sampai puas, tetapi waktu akan membasuh mukanya, di dalam air belik tersebut ada benda yang bergerak-gerak. Mereka sangat terkejut, dan belik itu kemudian diberi nama Sumur Windu. Benda yang sedang bergerak-gerak tersebut semakin lama semakin kuat. Ternyata setelah diamati dengan dekat adalah seorang manusia yang berlumut sangat tebal. Manusia yang merasa terganggu bertapanya itu kemudian marah. Melihat kemarahan pertapa tersebut, kedua orang yang tak lain adalah Joko Pikatan dan Joko Panoleh. Lari tunggang langgang menuju ke arah barat. Ternyata si pertapa itu mengejar terus, dengan suara lantang hingga terdengar di seluruh pelosok desa. Joko Pikatan dan Joko Panoleh ketika sedang berlari, kakinya terbelit akar, sehingga keduanya jatuh. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh si pertapa untuk menangkap Joko Pikatan dan Joko Panoleh. Kedua orang ini oleh si pertapa dibenamkan dalam lumpur hingga sebatang lehernya saja yang kelihatan. Mereka berdua menangis melonglong hingga suaranya didengar oleh masyarakat Pogung dan sekitarnya. Untuk menolong kedua orang tersebut, Ki Buyut Pogung menyuruh anak buahnya untuk memasang pengintaian. Kemudian daerah ini diberi nama Pecangaan. Karena tak sabar lagi, Ki Buyut Pogung pergi sendiri mencari asai suara tersebut. Akhirnya sampailah Ki Buyut Pogung ke tempat dua orang yang menangis sambil meronta minta pertolongan. Si pertapa yang masih menungguinya oleh Ki Buyut Pogung disuruh membuka topengnya. Kedua anak tersebut oleh Ki Buyut Pogung ditanya asal-usulnya dan tujuannya. Mereka berdua mengatakan sedang mencari ayahnya dengan memperlihatkan tanda bukti mereka masing-masing. Ki Buyut Pogung terperanjat setelah melihat tanda bukti kedua orang itu, karena tak lain adalah anaknya sendiri yang bernama Joko Pikatan dan Joko Panoleh. Dan si pertapa yang berlumut dan bertopeng tersebut ternyata juga anaknya sendiri yang bernama Joko Bodo. Ki Buyut Pogung gembira sekali telah menemukan kembali ketiga anaknya. Ketiga anak itu oleh Ki Buyut Pogung disuruh membersihkan diri. Tempat ini oleh Ki Buyut Pogung diberi nama Sumur Bandhung, berasal dari kata tiba ke Sandhung. Tempat ini sampai sekarang masih diperingati tiap tahun sekali dengan upacara tradisi tari topengan. Ketiga anak itu oleh Ki Buyut Pogung kemudian diajak pulang
dan diperkenalkan dengan masyarakat setempat dengan upacara syukuran. Anak Ki Buyut Pogung yang bernama Joko Pikatan kemudian kembali ke tempat asainya Kedu, sedangkan Joko Panoleh pulang ke Sampang. Sehingga anak Ki Buyut Pogung yang tinggal bersamanya hanya Joko Bodo. Karena Joko Bodo sudah dewasa, ia mencari jodoh. Oleh ayahnya Joko Bodo disuruh pergi ke Bagelen untuk meminang putri Nyai Bagelen yang bernama Rara Taker. Pada hari yang telah ditentukan, Joko Bodo pergi ke Bagelen untuk menemui Nyai Bagelen. Dia dianggap bibinya karena masih dianggap famili jauh dengan keluarga Ki Buyut Pogung. Sesampainya di Bagelen, Joko Bodo disambut baik oleh Nyai Bagelen dan anaknya Rara Taker. Nyai Bagelen merasa tahu kebutuhan anak muda, kemudian pergi ke belakang. Hal ini untuk memberikan keleluasaan kepada kedua remaja tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan Joko Bodo untuk menyampaikan maksudnya kepada Rara Taker. Untuk menguji kepandaian Joko Bodo, Rara Taker mengadakan sayembara. LSI sayembara itu ialah bila Joko Bodo dapat menumbangkan semua padi dari Bulak Sirancang, maka seketika itu juga Rara Taker sanggup dijadikan istrinya. Ternyata dalam sayembara ini dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka Joko Bodo sangat malu, lalu pulang tanpa permisi kepada bibinya. Setelah Nyai Bagelen bertemu Rara Taker yang hanya sendirian, lalu ditanyakan keberadaan Joko Bodo. Oleh Rara Taker dijawab bahwa Joko Bodo telah pulang dengan dijelaskan sebab musababnya. Nyai Bagelen sangat cemas karena kepergiannya tanpa pamit. Maka Nyai Bagelen pergi ke sebuah perbukitan untuk melihat Joko Bodo. Dari kejauhan, Joko Bodo kelihatan naik kuda, jalannya kelihatan angkruk-angkruk. Kemudian tempat ini diberi nama Angkruk, di sebelah baratnya juga dipergunakan Nyai Bagelen untuk mengikuti jalannya Joko Bodo. Tempat ini diberi nama Sijaran. Mungkin karena jalannya jelek atau kuda yang dinaiki Joko Bodo telah lelah, maka kuda tersebut jatuh ke jungkal. Tempat ini kemudian diberi nama Si Jungkel, dan mata kuda tersebut melorok, maka tempat ini diberi nama Si Tileng. Joko Bodo masih kelihatan menyambuki kudanya terus tiada henti-hentinya. Kuda tersebut tiba-tiba bangun berdiri, maka tempat ini diberi nama Si Gregah. Setelah lama dalam perjalanan Joko Bodo, di perjalanan berjumpa dengan Ki Awu-Awu Langit, tepatnya pertemuan tersebut di sebelah barat Sungai Sideres. Kedua orang tersebut kemudian berhenti sejenak untuk beristirahat. Setelah lelahnya hilang, Ki Ageng Awu-Awu Langit pergi dari daerah itu dengan meninggalkan petilasan yang berupa umpak batu. Demikian juga Joko Bodo kemudian meninggalkan daerah itu dengan menuju ke arah selatan. Sesampainya di suatu tempat, Ki Joko Bodo merasa kelelahan dan kemudian berhenti untuk mengembara dan menetap di daerah itu. Guna menopang hidupnya, Joko Bodo membuka hutan untuk dijadikan tanah pertanian. Dengan mengolah tanah pertanian, Joko Bodo mengangkat 2 orang pembantu yang sudah berkeluarga. Pembantu tersebut pekerjaannya menunggu sawah bagi yang laki-laki dan memasak bagi yang perempuan. Pada suatu hari, kiriman makan untuk mereka yang bekerja di sawah terlambat dan perutnya sudah merasa kelaparan. Lalu mereka berhenti bekerja dan berjalan ke sana, kemari tak tahu apa yang dicari. Ketika sedang berjalan mondar-mandir, matanya melihat sesuatu. Setelah didekati ternyata 2 buah telur. Dia hatinya gembira sekali, telur itu kemudian diambilnya, lalu kembali duduk di tempat semula. Kedua telur itu dibakarnya, setelah kelihatan telur masak, lalu diambilnya. Baru saja telur itu dipegang, ternyata kirimannya datang. Kebetulan sekali telur tersebut dijadikan lauk untuk makan, dan telur yang satunya lagi diberikan kepada istrinya. Sehabis makan, badannya merasa panas, mereka berdua kemudian pergi ke sungai. Baru saja mulai masuk ke air, badannya berubah menjadi badan ular, sedangkan kepalanya masih berwujud kepala manusia. Kedua suami istri itu kemudian memutuskan tidak akan pulang ke rumah karena malu.
Dia kemudian menetap di daerah Wirosobo. Oleh masyarakat sekitar dia sebut Nyai Blorong atau disebut juga Nyi Blorong. Jangan lewatkan momen seru. Pastikan untuk memberikan like dan subscribe untuk mendapatkan konten terbaru dari kami. Jadilah bagian dari perjalanan kami. Berlangganan dan dukung channel kami dengan menyukai dan berbagi video-video menarik kami. Mari kita menjelajahi dunia bersama dan menemukan keindahan dalam setiap cerita yang kami bagikan. Terima kasih atas dukungan dan partisipasimu.